Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah makan kan? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu berdoa. Dengan berdoa semoga nanti pembelajaran hari ini diperlancar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak absen dulu. Hari ini yang nggak masuk siapa? Kakak sakit. Kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Oke. Sebelum kita mulai, biar lebih tambah semangat, kita mulai dengan penyanyi dulu. Boleh semuanya berdiri. Dan nyanyilah Hymn Nasional terlebih dahulu. Boleh dibuka dulu bukunya bab 8. Buku tulisnya dipersiapkan dulu. Sebelum kita mulai lebih jauh tentang materi IPA, saya mau tanya dulu, Pak Guru mau tanya. Pertama, pernah melihat sampah? Pernah. Biasanya di sekitaran sekolah ini sampahnya apa saja? Biasanya kalau melihat sampah itu dibuang sembarangan itu bisa mengakibatkan apa? Banjir. Karena sekolah kita dekat sungai, kalau buang sampah di sungai bisa banjir. Terus bagaimana cara membuang sampah yang benar? Pada tempatnya ada dua jenis sampah organik dan organik itu yang apa? Sampah anorganik. Nah, biar kita paham bisa dibuka bukunya di mana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang
lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua tujuan pembelajarannya adalah menyusun cara pengelolaan sampah. Dan yang ketiga adalah membuat rancangan pengelolaan sampah. Ada yang sudah pernah membuat pengelolaan sampah? Pernah buat ekobrik dari sampah? Pernah tahu tas yang dari sampah? Nah itu bahannya dari sampah. Ada yang terbaru patin. Tahu patin? Patin yang dari sampah itu. Nah kita akan belajar nanti seperti itu. Sambil mau ada satu video tentang pengelolaan sampah. Silakan disimak baik-baik. Hai teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membuang sampah dan memperhatikan jenisnya. Masih banyak yang membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya, meskipun sudah disediakan tempat sampah yang terpisah. Pemisahan sampah yang baik sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan manusia. Sampah organik seperti sisa makanan atau daun kering bisa diolah menjadi pupuk yang berguna untuk pertanian dan tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik atau kertas memerlukan proses daur ulang yang berbeda. Sampah plastik sendiri merupakan jenis sampah anorganik yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, sehingga bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Selain itu, saat terkena panas atau terkena sinar matahari, plastik bisa melepaskan racun yang bisa merusak kesehatan manusia. Salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan membuat ekobrik. Apa itu ekobrik? Ekobrik adalah botol plastik bekas yang tidak tembus air dan gas, yang transparan dan dikemas padat dengan plastik bekas yang bersih dan kering. Ekobrik dibuat secara manual dengan aparatur tertentu untuk menyerap plastik. Dengan cara ini, ekobrik menjaga plastik agar tidak berubah menjadi racun. Ekobrik bisa menjadi sebuah solusi kreatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan kita. Ekobrik dapat digunakan untuk berbagai macam pemanfaatan. Misalnya, untuk jangka pendek atau indoor seperti miniatur, atau jangka panjang yang luar. Beginilah cara membuat ekobrik. Pertama, simpan, pisahkan, bersihkan bila terdapat kotoran pada plastik, lalu kering. Kedua, pilihlah botol yang cocok. Saat memilih botol yang akan digunakan, pertimbangkan 3 faktor ini. Pertama, ketersediaan. Jangan sampai harus membeli minuman hanya demi botol untuk dibuat ekobrik. Kedua, volume botol. Untuk pemula, direkomendasikan penggunaan botol dengan volume di bawah 600 ml. Botol yang lebih besar membutuhkan waktu lama untuk dibuat. 3. Proyek untuk membangun suatu ekobrik diperlukan botol-botol dengan ukuran dan bentuk yang sama. Ukuran botol yang berbeda diperlukan tergantung pada ukuran bangunan yang ingin dibuat. Botol kecil cocok untuk dinding, sedangkan botol besar cocok untuk bangku. Ketiga, siapkan tongkat untuk mengatur, mengisi dan memadamkan ekobrik. Keempat, jangan masukkan kaca, logam, atau benda-benda yang dapat terurai alami. Kelima, mulailah dengan warna di dasar botol. Dapat diisi menggunakan plastik berwarna atau plastik yang lunak.
Ketika ekobrik dimanfaatkan dalam kerajinan atau bangunan tanah, warna di dasar botol akan membantu membentuk pola dan desain. Keenam, gunting plastik berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Isi botol hingga padat dengan mencampur plastik ke dalamnya. Isi setengah tinggi botol dengan plastik. Kemudian, gunakan tongkat untuk mendorong plastik ke seluruh sisi botol. Lakukan berulang kali hingga penuh. Ketujuh, kalian wajib menimbang setiap botol yang sudah diisi dengan sampah plastik agar menjadi bata yang nantinya disusun secara rapi. Untuk berat minimalnya, ada rumus sebagai berikut. Atau mudahnya, untuk botol berukuran 600 ml harus seberat 200 gram. Dan untuk botol ukuran 1500 ml harus memiliki berat 500 gram. Sisihkan sampah jika jumlahnya terlalu banyak, dan jika jumlahnya kurang, maka tambahkan isinya. Kedelapan, setelah ekobrik terisi sepadat mungkin, sekarang hanya perlu menutupnya. Ingat, harus ada jarak sekitar 1-2 cm antara tutup botol dengan plastik di dalamnya. Kesembilan, tuliskan keterangan pada botol yang berisikan nama, tanggal dibuat ekobrik, dan nomor seri yang bisa kalian dapatkan dengan mendaftarkan di www.gobrik.com. Kesepuluh, simpan ekobrik di dalam ruang dan jauh dari sinar matahari. Bagaimana? Mudah bukan? Dengan membuat ekobrik, kita bisa membantu mengurangi limbah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Yuk, coba buat ekobrik sendiri dan lihat betapa mudahnya kita dapat berbuat baik untuk lingkungan. Sudah ya, sebelum kita membuat proyek, perhatikan dulu apa yang harus kita pahami terkait lingkungan sekitar. Masalah apa yang harus dipahami di lingkungan sekitar. Seperti dibuka bukunya proyek. Udah buka belum? Langkah membuat proyek. Sebelum kita membuat proyek itu ada apa saja? Halaman 204. Kita harus menentukan topik dan judul proyek. Kalau dari saya tentukan bersama proyek diambil dari pengelolaan sampah. Kita nanti sampai ke poin ketiga, menentukan rancangan. Kemudian kita nomor 2 dulu, mengajukan hipotesis. Pertama, bagaimana jika setiap orang di sekolah tidak memilih sampahnya dengan benar? Jadi membuang sampah, menjadikan sampah organik dan anorganik jadi satu. Apa yang terjadi? Apa? Ada yang tahu? Tidak mungkin digaul. Nah, kalau di Sukoharjo itu ada pembuangan sampah TPA. Itu perbatasan Sukoharjo dan Karanganyar itu sudah jadi gini sampahnya. Kalau kalian lewat di jalannya, baunya udah dari 200 meter udah ke bau, mencium baunya. Pengolahan sampah terbaik itu hanya di Indonesia itu ada beberapa daerah, salah satunya di Solo. Solo sudah membuat pengolahan sampah menjadi kalau nggak salah energi listrik. Yang kedua, apakah semua sampah harus dibuang? Kalau kalian beli jajanan es dibuang pastinya. Beli botol minum dibuang atau ada yang disimpan? Siapa yang disimpan botol minum? Satu orang, yang lainnya pasti dibuang. Kalau semuanya sampah menumpuk, pernah lihat foto paus makan sampah? Pernah nggak? Salah satu negara penghasil sampah terbanyak itu mana? Indonesia. India nomor 1 kalau nggak salah. Indonesia masuk ke 5 besar. Sampahnya bahkan bisa keluar negeri. Botol aqua itu sampai keluar negeri. Karena apa? Dibuang di sungai, sungai mengalir ke laut, laut mengalirkan ke seluruh dunia. Yang ketiga,
kita harus mulai sekarang. Pertama, membuat program pengolahan sampah. Kalau tidak bisa mengolah sampah, kita mengurangi sampah. Salah satu dengan caranya apa? Membawa botol minum tumbler, biar tidak beli es plastik. Nah, kita masuk ke ini. Apa itu sampah organik? Ada yang tahu sampah organik? Sampah yang ini, sampah organik ini mudah terurai ya, mudah terurai secara alami. Organik itu apa saja? Daun. Terus apa lagi? Bisa makanan. Apa lagi? Bisa makanan. Bisa makanan. Daun bisa makan. Ini salah. Organik. Daun sisa makanan. Apa lagi? Tulang itu termasuk, tapi lama juga. Terus masuk ke anorganik. Dampak sampah anorganik apa tadi? Menyebabkan banjir, merusak ekosistem. Kalau di sampah plastik itu ditanam, itu nggak akan hancur sampai 1000 tahun. 1000 tahun nggak akan hancur. Sampah plastik menimbulkan penyakit, biasanya sebagai sarang nyamuk. Apabila kena air, sampah plastik kena air, terus pakai tempat bertelur nyamuk, sarang nyamuk. Kemudian akibat pembakaran plastik itu buat sesak napas. Jadi salah kalau membakar sampah plastik. Kalau membakar sampah daun itu nggak apa-apa. Sampah daun itu boleh dibuang ke sungai. Daun ya, karena bisa terurai. Tapi kalau plastik itu tidak boleh, karena tidak bisa terurai. Cara membuat sampah agar mudah terurai, mudah menguranginya. Yang pertama ada 3 R, reduce, recycle. Reduce apa? Mengurangi. Kemudian reduce apa? Menggunakan kembali. Mulai dari kerajinan, tas dari sampah, kemudian tadi ekobrik dibuat meja, dibuat kursi. Yang ketiga adalah mendaur ulang. Sama yang bisa didaur ulang apa? Plastik itu bisa didaur ulang. Apalagi? Kaca itu bisa. Apalagi? Besi itu bisa dijual. Kertas itu sampah organik, karena kertas kan berasal dari mana? Pohon. Cara mengolah sampah. Nah, kita masuk ke cara mengolah sampah. Langsung dibagi kelompok saja ya, sesuai dengan kelompok belajar. Silakan berkelompok. Silakan mejanya bergabung. Kelompok. Kelompoknya manggilnya apa? Kelompok 1 gitu. Kelompok 1 di mana? Nah, di sana ya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 di mana? Di sini ya, kelompok 2. Kelompok 3. 3 di sana. 3 di sana. Kelompok 4. 4 mana? 4 sini ya. Kelompok 5. 5 sana ya, duduk sana. Duduk sana ya. Ya. Silakan berkelompok.
Sepakat tidak? Topik yang diambil adalah ekobrik. Sepakat ya? Yang kedua, kita harus memilih hipotesis, perumuskan hipotesis. Hipotesis di sini adalah ini. Hal yang dianggap benar. Hipotesis adalah hal yang dianggap benar sementara sebelum diuji kebenarannya. Pertama, mengubah sampah menjadi produk kreatif. Produk kreatifnya adalah ekobrik. Nah, nanti saya akan bagikan ini petunjuknya di halaman pertama ditulis nama panggilan. Halaman kedua itu menulis contoh sampahnya, organik dan anorganik. Halaman ketiga kita masuk setelah menyusun hipotesis apa? Yaitu menentukan atau menyusun rancangan proyek. Rancangan proyek pertama adalah jenis sampah anorganik yang digunakan apa saja. Tulis. Yang kedua, ide pengolahan. Mau dibuat apa sampahnya? Kalau mau dibuat ekobrik, ditulis ekobrik. Kalau mau dibuat tas, ditulis tas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, cara pembuatannya. Yang terakhir adalah manfaatnya. Saya bagikan dulu, kalau ada pertanyaan silakan mengangkat tangannya. Perhatikan halaman 2 itu ada gambar. Sampahnya adalah pertama sampah di lingkungan sekolah dan sampah di lingkungan sungai. Disebutkan dua ya, yang ada di sekolah dan di sungai. Selain ekobrik, boleh memilih ketiga ini ya. Mau dibuat kerajinan, mau dibuat kompos, boleh. Kalau kompos berarti sampah apa?
Jenis sampah yang mau dibuat plastik.
botol dengan ukuran tertentu yang plastik untuk berbagai macam manfaat. Bagaimana cara membuat ekonomi? Pertama, simpan, pisahkan, bersihkan bila terdapat kotoran pada plastik, lalu keringkan. Apa samanya? Plastik dan botol. Kedua, pilihlah botol yang cocok saat dikirim oleh agar pertimbangan di kotor ini. Tetapi sediakan jangan sampai harus membeli minuman hanya dari botol untuk dibuat ekonomi. Rekomendasikan penggunaan botol dengan volume di bawah 600 ml. Botol yang lebih besar membutuhkan waktu lama untuk dibuat. 3. Bukan botol-botol dengan ukuran dan bentuk yang sama. Ukuran botol yang berbeda dibutuhkan tergantung pada ukuran penggunaan. Cocok untuk dinding. Besar cocok untuk panas. Ketiga, siapkan tongkat untuk buat dan mengisi lembaran. Keempat, jangan masukkan kaca atau benda benda yang dapat berbahaya. Mualah dengan balai dasar botol dapat diisi menggunakan plastik berwarna atau plastik yang gelap. Ketika yang memberikan manfaat dalam pengajian atau pemotretan, warna di dasar botol akan membantu membentuk pola dan desain. Keenam, gunting plastik berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Isi botol hingga padat dengan mencampur plastik di dalamnya. Isi setengah tinggi botol dengan plastik. Kemudian, gunakan tongkat untuk mendorong plastik ke seluruh sisi botol tanpa melukai hingga bergerak. Nama sama ide sama. Ketujuh, kalian wajib melihat setiap botol yang sudah diisi dengan plastik agar menjadi bagian yang dikajian secara rapi. Atau mudahnya, untuk botol berukuran 600 ml harus seberat 200 gram. Untuk botol plastik 500 ml harus memiliki berat 500 gram. Sisakan sampah jika jumlahnya terlalu banyak. Jika jumlahnya kurang, maka tambahkan di sini. Kedelapan, setelah botol terisi sekarang mungkin, sekarang hanya dalam bentuknya. Ingat, harus ada jarak sekitar 1 sampai 2 cm antara botol. Kesembilan, tuliskan alamat pada botol yang diisikan, kembali warna putih, nama berseri, dipersihkan selamatkan, dengan mendaftarkan di mana beli www.public.com. Simpan pakai dalam ruang dan jauh dari sinar matahari. Bagaimana? Benar? Dengan membuat ekoprint, kita bisa membantu mengurangi plastik dan menjaga kebersihan. Jadi
dari sinar. Bagaimana? Bukan? Dengan membawa kobrik, kita bisa membantu memperbaiki plastik dan membuat tersebut. Yuk coba buat kobrik sendiri dan lihat beberapa bukti. Kita bisa membantu memperbaiki plastik dan membuat tersebut. Yuk coba buat kobrik sendiri dan lihat beberapa bukti yang kita dapat berbuat.
Ya, dibawa dulu ya kalau yang sudah. Dibawa dulu. Dari langsung nggak? Ya, silakan langsung. Dari nggak?
yang pagi itu 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Pagi, siang, malam. Oke, perhatikan temannya yang mau membacakan, silakan dibaca. Kalau yang bicara sendiri nanti saya suruh mencoba. Beri tepuk tangan dulu buat kamu ya. Ada yang mau masuk lagi? Silakan dibacakan. Proyek kipas itu sampai 8. Nah, sampai yang pertama adalah membuat laporan dan mempresentasikan proyek. Setelah menyusun rancangan, kalian nanti bisa langsung membuat eksperimen apa yang sudah dibutuhkan. Nah, itu dilakukan di pertemuan selanjutnya. Sekarang saya akan bagikan soal, silakan dikerjakan. Dikasih nama jangan lupa.
Oppo. Buatan buatan manusia. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Boleh dikumpulkan yang sudah.
siang, malam. Hari ini belajar apa tadi? Tentang proyek pembuat apa? Ekonomi pengelolaan sampai berapa jenis? Sama apa saja? Tadi kan sudah menyusun rancangan. Silakan dibuat sendiri, boleh di rumah, boleh berkelompok. Sebelumnya itu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Silakan berdiri semua. Nggak usah tepuk tangan ya. Cukup suara kita. Berdiri, berdiri. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa.